Tuhan Yesus sangat baik dan Ia senantiasa baik dan tidak pernah berubah. Salah satu yang baik yang terjadi di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibawa ke pengertian yang sesungguhnya apa itu gereja. Dan kami dengan sukacita Gereja Baptis Indonesia Getsemani TPW Amanat Agung Jakarta bersama mitra kami Heartcry Missionary Society mempersembahkan seri pendalaman Alkitab mengenai gereja yang berjudul Gereja Kristus, Cara Kristus. Peringatan bagi zaman kita. Kita telah memahami bahwa gereja lokal adalah kumpulan orang percaya pada suatu tempat yang spesifik di dunia ini. Sekarang kita akan mendefinisikannya lebih lanjut dengan memperhatikan seluruh ajaran Perjanjian Baru. Maka kita mendapati bahwa gereja lokal yang dewasa adalah sekelompok orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sudah dibaptis, berada di lokasi tertentu, memiliki iman yang serupa seperti dalam Alkitab, berkomitmen untuk saling membangun, berada di bawah pengajaran dan kepemimpinan penatua dan diaken yang memenuhi syarat, taat kepada tata cara gereja, misalnya baptisan dan perjamuan Tuhan, menerapkan disiplin gereja, dan memberitakan Injil kepada dunia. Sebuah gereja lokal tidak harus terdiri dari sejumlah besar orang atau memiliki bangunan pertemuan yang dinamakan gereja. Banyak gereja-gereja lokal dalam Perjanjian Baru berkumpul di rumah-rumah biasa yang barangkali ruangannya hanya cukup untuk menampung belasan orang saja, seperti yang dinyatakan di dalam Roma pasal 16 ayat 3, 1 Korintus pasal 16 ayat 19, Kolose pasal 4 ayat 15, dan Filemon 1 ayat 1 sampai 2. Yang diperlukan untuk menjadi sebuah gereja sejati adalah ketaatan pada tuntunan Alkitab, yang adalah satu-satunya firman Allah yang tertulis dan otoritas tertinggi. Dengan demikian, ada 3 peringatan yang harus kita perhatikan. Pertama, kita perlu menyadari bahwa gereja-gereja lokal memiliki tingkat kedewasaan yang berbeda. Definisi gereja di atas yang tadi saya bacakan dan kita dengarkan bersama-sama akurat secara alkitabiah. Tetapi harus kita ingat bahwa itu adalah definisi gereja yang dewasa, yang telah mengalami pengajaran, pemuridan, pembinaan, dan pertumbuhan selama bertahun-tahun. Sekelompok kecil orang percaya yang jatuh bangun tak boleh dipandang remeh, hanya karena tidak memenuhi semua definisi di atas. Ibarat seorang bayi yang baru lahir adalah juga manusia. Sama seperti seseorang yang sudah dewasa. Salah besar bila bayi itu diremehkan atau dianggap bukan manusia hanya karena ia belum dewasa.
Akan tetapi salah pula jika bayi itu tidak dirawat agar bertumbuh, tetapi justru dibiarkan dalam keadaannya sebagai bayi. Hal serupa berlaku bagi gereja yang baru dirintis atau gereja di wilayah misi yang mengalami penganiayaan, kekurangan pengajaran, kepemimpinan, atau juga kekurangan pendanaan, dan lain sebagainya. Di satu sisi, jemaat itu harus dihargai sebagai gereja yang berharga bagi Tuhan Yesus Kristus. Di sisi lain, kita harus bekerja keras agar gereja lokal tersebut mencapai kedewasaan. Kedua, kita perlu menyadari bahwa gereja lokal atau keikutsertaan yang setia dalam suatu gereja lokal tidak tergantikan dengan satu, kelas pendalaman Alkitab. Dua, orang percaya yang berkumpul untuk menggali Alkitab bersama. Itu tidak sama dengan gereja. Ketiga, sekolah Alkitab atau seminari karena tidak sama dengan gereja. Pelayanan di sekolah, di kampus, di kantor, itu tidak sama dengan gereja. Yang kelima, menonton atau mendengarkan khotbah lewat media elektronik sama sekali bukan cara yang alkitabiah untuk menggantikan persekutuan gereja. Keenam, datang ke gereja sesekali atau berganti-ganti gereja. Keduanya tidak sesuai dengan perintah Allah untuk bersekutu dalam satu jemaat. Bentuk-bentuk pelayanan tersebut sangat bermanfaat dalam posisi yang tepat, namun tidak dapat menggantikan gereja lokal yang alkitabiah. Khususnya jika kita melihat di dalam poin yang kelima, di mana di dalam masa wabah COVID-19 ini, kita beribadah masing-masing di rumah kita, di tempat kita masing-masing. Tetapi saat selesai wabah ini, kita kembali bersekutu bersama-sama. Kita tidak bisa melanjutkan ibadah live streaming. Kita tidak dapat melanjutkan lagi ibadah sendiri-sendiri dengan liturgi yang dibagikan oleh gereja, dengan rekaman khotbah hamba-hamba Tuhan. Jika wabah sudah selesai, kita kembali lagi bersekutu sebagai gereja lokal. Kita harus menyadari bahwa zaman ini gereja lokal seringkali tidak dihargai dan diabaikan, termasuk oleh orang yang sungguh-sungguh mengaku beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi, dengan terus mempelajari Alkitab, kita akan semakin mengerti pentingnya ikut serta dalam persekutuan gereja lokal dengan tulus, setia, dan tekun. Menurut Yakobus pasal 2 ayat 18-26, iman kita terbukti benar lewat perbuatan kita. Dengan prinsip serupa, kasih kita kepada jemaat Tuhan Yesus Kristus terbukti lewat perbuatan pelayanan kita dalam persekutuan setempat. Mengasihi gereja yang mulia di surga adalah perkara mudah, tetapi ujian sebenarnya terhadap kasih kita bagi Kristus Yesus dan jemaatnya adalah kasih kita bagi gereja lokal atau gereja yang saat ini di bumi, yang masih jatuh bangun. Kasih yang terwujud dalam persekutuan dan pelayanan di gereja saat ini
masih jatuh bangun. Tetapi disitulah sebenarnya ujian terhadap kasih kita bagi Kristus dan jemaatnya. Ketiga, kita harus menyadari bahwa sebuah pisau di tangan ahli bedah yang terlatih dapat menyelamatkan nyawa banyak orang. Tetapi alat yang sama di tangan orang bodoh yang sombong dan tidak terdidik hanya menyebabkan kematian. Hal yang sama berlaku bagi kebenaran Alkitab. Semua orang percaya, termasuk saya dan Anda, gereja saya dan gereja Anda, masih terus memerlukan anugerah Allah, belas kasih Allah, dan terus belajar untuk taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hendaknya yang mengikuti pendalaman Alkitab ini tidak memakai materi ini sebagai tolok ukur atau tolak ukur atau standar untuk menilai atau menghakimi gerejanya masing-masing. Kebenaran-kebenaran mendasar yang penting dan tak dapat ditawar akan diajarkan dalam pendalaman Alkitab ini. Namun ada pula materi-materi yang memang penting, tetapi tidak boleh dipakai sebagai alat uji antara orang percaya dan gereja. Sekalipun aku memiliki seluruh pengetahuan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 1 Korintus pasal 13 ayat 2.